Anda masih bersama kami di Presisi Utama. 13 negara bagian Amerika Serikat dan Washington DC menuntut TikTok atas tuduhan telah bahayakan anak-anak dan remaja. Gugatan ini terjadi di tengah ancaman larangan operasional TikTok di Amerika jika tidak dijual ke perusahaan Amerika Serikat pada Januari 2025. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. TikTok hadapi sejumlah gugatan dari 13 negara bagian Amerika Serikat dan Washington DC sejak 8 Oktober lalu. TikTok dituntut karena dianggap berbahaya dan gagal melindungi generasi muda. TikTok juga dianggap secara sengaja mendesain software yang buat ketagihan anak-anak agar terus menonton video selama mungkin. It has promoted excessive and addictive and compulsive use by design of our children through its different features, from autoplay and infinite scroll to its likes to its beauty filter. Tuntutan serupa juga dilakukan di New York. TikTok dianggap bertanggung jawab atas tingginya angka depresi di kalangan anak-anak dan remaja. Because we wanted to protect children, it's as simple as that. Because nationwide, children and teens are struggling with significantly high rates of depression, anxiety, suicidal thoughts, suicidal ideation, and other mental health issues, largely because of social media. TikTok menyangkal tuduhan ini. Lewat unggahan tertulis, TikTok sebut tuntutan ini tidak akurat dan menyesatkan. TikTok mengaku secara proaktif menolak pengguna di bawah umur dan telah luncurkan fitur seperti pembatasan penggunaan mode keluarga dan mode privasi khusus untuk pengguna di bawah 16 tahun. Tuntutan ini berawal dari sebuah investigasi yang dilakukan oleh koalisi bipartisan Partai Demokrat juga Partai Republik sejak bulan Maret tahun 2022 lalu. Lantas yang kerap menjadi pertanyaan adalah apakah kesehatan mental yang mempengaruhi generasi muda ini sepenuhnya ada kesalahan TikTok atau sebuah fenomena media sosial secara umum? Studi Indiana University menyimpulkan media sosial secara umum berkontribusi terhadap stres pemuda di Amerika Serikat. Over half are saying they feel pressure, negative pressure, to achieve and to always be exceptional. And over half are saying they feel negative pressure to look good or to have a certain appearance. The steps that we're taking to protect teens. Tuntutan ini terjadi di tengah upaya TikTok hadapi ancaman larangan operasional jika tidak menjual platformnya ke perusahaan AS paling lambat Januari mendatang. Bulan Mei 2024, sejumlah kreator konten luncurkan petisi menolak wacana larangan pemerintah AS ini karena dianggap berseberangan dengan amandemen pertama Konstitusi AS yang jamin kebebasan berpendapat. Amerika Serikat sendiri adalah pasar kedua terbesar TikTok setelah Indonesia dengan 120 juta pengguna. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Ratusan ribu beruang hidup liar di Amerika Serikat dari jenis beruang coklat, grizzly, hitam, dan beruang kutub. Ada yang di cagar alam dan ada pula yang dekat permukiman warga. Setiap tahun, sebuah kontes digelar menyoroti kebiasaan beruang menggemukkan badan sebelum hibernasi musim dingin. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Voting began a week ago with Setiap Oktober, Taman Nasional dan Cagar Alam Katmai di negara bagian Alaska menggelar Fat Bear Week. Kontes memilih beruang paling gendut di antara sekitar 2.200 beruang coklat Alaska yang menghuni Taman Nasional tersebut. So, Fat Bear Week, in case you've been hibernating, is a March Madness style bracket competition where you get to vote for your favorite fattest bear. And it's a celebration of success because fat means success for the bears in Katmai. Pada 2023, kantor berita The Associated Press menyebut kontes ini sebagai kontes popularitas yang paling diminati di Amerika Serikat melibatkan negara bagian Alaska. They started an online contest to basically promote the fatness of the bears and to celebrate the bears getting ready for winter and celebrating their ability to survive a harsh Alaska winter in hibernation. Menjelang hibernasi musim dingin, beruang menggemukkan diri agar bisa bertahan tidur pulas beberapa bulan. Beruang jantan biasanya memulai hibernasi pada Desember, sementara beruang betina akhir November. Untuk menggemukkan diri, beruang coklat di Taman Nasional Katmai bisa menyantap 30 ikan salmon setiap harinya. Tahun ini beruang betina bernama Grazer kembali memenangkan Fat Bear Week. Yang menarik bagi penyelenggara, Grazer mengalahkan Chunk, beruang jantan yang membunuh anak Grazer.
Selain mendukung pelestarian beruang, kontes Fat Bear Week yang dimulai pada 2014 ini juga menganjurkan interaksi aman antara manusia dengan satwa liar dengan menyaksikan rekaman kamera saja. Penggunaan kamera untuk memantau satwa liar menjadi kegiatan populer yang sempat meningkat tajam saat pandemi COVID. Salah satu laman favorit di Facebook untuk Alaska adalah Muldoon Area Trail Photos and Videos yang ikut dikelola Donna Gale Shaw. I capture anything that's out here, anything and everything that's out here. Lynx, wolves, foxes, coyotes, bears, black and brown. Donna tinggal di Anchorage, kota berpenduduk sekitar 290.000 orang. Di kota yang sama ada sekitar 350 beruang hitam dan 65 beruang coklat. I did put a camera on it, and every year bears come and mark that tree, including cubs. Laman ini juga dipantau oleh warga Anchorage sendiri yang harus hidup berdampingan dengan berbagai satwa liar. Warga banyak kota di Amerika Serikat memang harus hidup berdampingan dengan beruang. Di daerah Washington DC misalnya juga kadang terlihat adanya beruang, meskipun jenis beruang yang ada di Washington DC adalah beruang hitam. Beruang ini dibandingkan beruang coklat ataupun beruang grizzly, ukurannya relatif lebih kecil dan relatif tidak terlalu agresif. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.